Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-135. Kitab Mazmur pasal 135, hanya Tuhan yang patut dipuji. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus akan menolong untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan.
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-135, Hanya Tuhan yang patut dipuji. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur pasal yang ke-135 ini adalah seruan untuk memuji Tuhan karena apa yang telah dilakukannya bagi umatnya. Selain itu, hendak dinyatakan juga siapakah Tuhan itu bagi umatnya. Sehingga, bahagian yang pertama dari terang besar Alkitab Mazmur 135, ayat 1 sampai ayat yang ke-14, berisikan nasihat untuk memuji Tuhan atas kebaikannya. Kemudian pada bahagian kedua di ayat yang ke-15 sampai 18, secara tegas penolakan terhadap penyembahan berhala dinyatakan. Dan pada ayat yang ke-19 sampai 21, nasihat untuk memuji nama Tuhan kembali diserukan. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat membina keluarga sehat halaman 377 alinea pertama dan halaman 376 alinea ketiga sampai alinea kelima menjelaskan betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan kita itu. Terang kecil ini menjelaskan Allah secara tetap dan teratur bekerja menopang dan menggunakan benda-benda ciptaannya sebagai hamba-hambanya. Allah bekerja melalui hukum-hukum alam, menggunakannya sebagai alat-alatnya. Benda-benda ciptaan itu tidak bertindak sendiri, tetapi alam dalam pekerjaannya selalu menyaksikan hadirnya kecerdasan dan agen yang aktif dari satu oknum yang bergerak di dalam segala benda menurut kehendaknya. Bahkan pada penciptaan manusia telah nyata perantaraan dari Allah yang berkepribadian. Ketika Allah menciptakan manusia menurut citranya, sosok manusia itu sempurna dalam segala susunannya tetapi tanpa nyawa. Kemudian Allah yang berpribadi dan dirinya nyata serta ada itu menghembuskan nafas hidup kepada sosok tersebut. Lalu manusia menjadi makhluk hidup yang cerdas. Seluruh bahagian tubuh manusia itu bergerak. Jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah, tangan, kaki, panca indera, kecakapan otak. Semuanya mulai bekerja. Dan semua itu diatur oleh hukum. Manusia menjadi suatu jiwa yang hidup. Melalui Yesus yang adalah firman, yaitu Allah yang berpribadi itu, menciptakan manusia dan memberkatinya dengan kecerdasan dan kuasa. Substansi kita tidak tersembunyi daripadanya ketika kita dijadikan secara rahasia. Matanya melihat substansi kita, walau belum sempurna. Namun di dalam kitabnya, semua anggota tubuh kita dicatat. Meskipun anggota-anggota tubuh itu belum ada. Dari seluruh urutan makhluk, Allah merencanakan agar manusia, puncak dari pekerjaan penciptaannya itu, harus mengungkapkan pikiran penciptanya dan menyatakan kemuliaannya. Tetapi manusia tidak boleh meninggikan dirinya sebagai Allah. Sahabat-sahabat firman, Allah kita adalah Allah yang hebat, satu-satunya Allah yang benar dan hidup dan yang patut dipuja dan dipuji. Jangan pernah beralih kepada benda-benda mati, seperti patung-patung yang menyerupai apapun juga, ataupun makhluk ciptaannya yang lain, atau bahkan manusia, yang dipuja bagaikan dewa, seolah-olah mereka itulah yang menjaga dan yang dapat menolong mengatasi segala persoalan kita. Ingat, Allah tidak berkenan kepada hal yang demikian. Karena itu bertentangan dengan perintahnya pada butir yang kedua dalam 10 perintah Allah. Oleh sebab itu,
Marilah serahkan semua masa depan kita dan juga persoalan kita dan ketakutan kita kepada Allah yang hidup. Maka Ia yang akan menuntun kita mencapai kemenangan yang sejati sebagaimana Ia memimpin Israel. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Selected Messages, volume 3 halaman 162 alinea ketiga mengatakan bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita telah melupakan cara Tuhan menuntun kita dan juga pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, sahabat-sahabat firman di mana saja berada, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Laku Tuhan dan jaga langkahku dalam malam kabut seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, bergembira dalam susah, sukar dan benar. Agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Laku Tuhan dan jaga langkahku. Siapakah yang sempat lain dari Tuhanku?